Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita si bodoh keturunan klan Gacor. Dan part ke-8 season kedua, mari kita mulai. Di dataran tengah, di kubu Troyfan, terlihat jika Ed menjadi pemimpin dari setiap prajurit. Dan saat ini, pihak Troyfan berhasil menangkap beberapa pihak Ragnar di dalam peperangan itu. Dengan ditangkapnya para prajurit Ragnar, salah seorang dari mereka terus meneriakkan kekesalannya terhadap Troyfan. Karena apakah Ed pikir bisa mengalahkan Ragnar dengan mudah? Jadi ia yakin jika leher Ed akan segera ditebas. Hanya saja sebelum menyelesaikan perkataannya, Ed terlebih dahulu menebas prajurit tersebut, serta berkata jika dirinya muak dengan omong kosong orang lemah. Bahkan bagaimana bisa mereka memiliki kata-kata terakhir yang selalu sama. Di saat yang bersamaan, seorang intel memberitahukan kepada Ed jika operasi Floating Archipelago telah gagal, yang mana karenanya Ed bertanya tentang bagaimana kondisi dari Noel. Hanya saja si intel membalas jika semua kontak telah terputus. Dari itu jugalah seorang pria bertopeng menambahkan jika sepertinya si detektif sialan itu telah gagal dalam misinya. Padahal Floating Archipelago merupakan jalur distribusi utama Troyfan. Jadi kehilangan hal tersebut bisa mengubah jalannya perang. Yang mana karenanya pria bertopeng itu meminta izin kepada Ed untuk membiarkan dirinya memperbaiki hal tersebut. Dan orang tersebut adalah Ain, Nine Pillar of Troyfan nomor pertama. Mendengar permohonannya, Ed berkata untuk abaikan saja hal tersebut karena saat ini Troyfan sudah mengamankan ibu kota archipelago yang luas ini. Jadi meski cukup disayangkan, tapi ia meminta kepada Ain agar jangan dibutakan oleh masalah remeh itu, yang mana prioritas mereka saat ini adalah memfokuskan sisa pasukan ke daratan tengah. Terutama perang ini hanyalah sekedar taktik untuk mengalihkan perhatian Ragnar. Dan karenanya ia memerintahkan Ain untuk mengingatnya dengan baik, karena tujuan sejati yang dilakukan oleh Troyfan segalanya hanya untuk dia, hanya untuk kebangkitan dari Mad Dragon Emperor. Kembali ke Floating Archipelago, terlihat jika kedamaian telah didapatkan oleh para penduduk. Namun meski begitu, Antonio yang menangani berbagai masalah, dirinya direpotkan dengan banyak hal. Hanya saja di saat yang bersamaan, Theo datang ke ruangannya dan berkata jika sepertinya Antonio cukup kesulitan. Jadi Theo bertanya apakah distribusi suplai Ragnar membuatnya terganggu. Mendengar pertanyaan itu, Antonio membalas untuk tak perlu mengatakannya, karena ini jauh lebih mudah daripada harus memperkirakan variabel tak terduga yang muncul dari lautan. Bahkan jika boleh jujur, sebenarnya Antonio sendiri takut terhadap Ragnar. Meski ia bersyukur karena Theo telah membebaskan Floating Archipelago dari Troyfan, tapi ia mengetahui jika di dunia ini segala hal tidak ada yang gratis. Jadi, misal Theo memutuskan sesuatu yang di luar dugaan, Antonio merasa jika Floating Archipelago bisa saja berakhir pada situasi yang sama seperti sebelumnya. Jadi karenanya, selama ini Antonio terus diselimuti oleh kekhawatiran dengan situasinya kali ini. Bahkan ia berpikir jika sepertinya kehidupan Floating Archipelago masih lebih aman jika berada di tengah lautan. Mendengar keluh kesahnya, Theo hanya tersenyum tipis, di mana ia berkata jika dirinya cukup mengerti dengan kekhawatiran Antonio. Bahkan sudah sewajarnya jika seorang pemimpin mengkhawatirkan hal itu. Tapi sebagai orang luar, Theo berpendapat jika sebelumnya Floating Archipelago merupakan tempat yang rentan karena berada di tengah lautan. Dan karena terisolasi, berarti tidak ada musuh yang pernah dihadapi oleh Floating Archipelago. Dan itu menjadikan tempat tersebut tidak terbiasa dengan medan pertempuran. Jadi karenanya Theo melemparkan sesuatu kepada Antonio, serta memberitahukan jika Antonio takkan bisa menyelesaikan pertahanan wilayah tanpa mengendalikan dari pihak lain. Meski memang memiliki risiko, seharusnya sebuah wilayah bisa mempertahankan dirinya sendiri. Jadi karena Theo mengetahui kekhawatiran itu, ia tentu saja turut senang. Jadi dirinya bertanya, apakah Antonio mengetahui tentang White Armor Dragon Cavalry milik Ragnar? Mendengar hal itu, Antonio membalas jika mereka merupakan pasukan udara pengendara Wyvern yang terkenal. Yang mana karena Antonio memahaminya dengan baik, Theo pun memberikan pandangannya jika archipelago memiliki makhluk yang mirip dengan Wyvern. Jadi bagaimana jika mereka mencoba memanfaatkannya?
Tapi Antonio yang khawatir bertanya, apakah yang dimaksud oleh Theo merupakan Sea Serpent? Karena apa yang dirinya ketahui, makhluk itu merupakan monster ganas yang bergerak bergelombol dan menghancurkan segalanya. Di mana setiap kali mereka muncul, situasinya selalu membahayakan para penduduk. Di saat yang bersamaan, alarm darurat telah dibunyikan, di mana para penduduk yang ada di luar mereka dikejutkan dengan si serpent yang muncul. Jadi karenanya mereka diperintahkan untuk mengevakuasi diri. Dan karena kemunculan itu, Antonio menjadi cukup kesal. Karena baru saja makhluk itu dibicarakan, mereka akan segera membuat ulah. Namun Theo kemudian berkata kepadanya untuk tak perlu khawatir. Karena apa yang sebenarnya terjadi jika dirinya lah yang telah memanggil mereka secara pribadi. Melihat si serpent yang begitu tenang, Antonio benar-benar terkejut. Karena apakah Theo memanggil monster laut itu? Bahkan ia tak percaya dengan situasi yang ada di hadapannya. Tapi Theo yang sedang mengelus si serpent, ia berkata kepada Antonio untuk tak perlu mengkhawatirkannya. Bahkan dirinya akan mengajari Antonio cara menjinakkan mereka. Di mana dengan situasi tersebut, ia berkata, bukankah ini seperti layaknya White Armor Dragon Cavalry? Yang mana karenanya, Theo memberikan saran tentang bagaimana jika Floating Archipelago membuat pasukan pengendara naga sendiri. Mendengar saran dari Theo, Antonio masih tak dapat mempercayainya. Karena apakah yang dimaksudkan olehnya itu adalah menunggangi si serpent dan bertarung bersama mereka? Di mana ia merasa jika itu hanya akan terjadi di dalam dongeng saja. Dan Theo yang mendengarnya, ia merasa jika sepertinya itu sangat cocok. Karena dengan dongeng yang terjadi, bukankah Kriemhild juga menunggangi dan bertarung bersama si serpent? Jadi, bukankah mereka bisa menamai pasukannya sebagai Kriemhild Knight Order? Hanya saja di saat Theo memberikan pendapatnya, ia sedikit dikejutkan oleh salah satu si serpent yang mendekati Antonio. Jadi karenanya Theo berkata jika sepertinya ular itu menyukai Antonio. Di saat Theo sedang bersama Antonio, tiba-tiba saja Theo dipanggil oleh seseorang, di mana orang itu memberitahukan jika saat ini ada tamu yang menunggu Theo. Jadi karena hal tersebut, pada akhirnya Theo pun meninggalkan Antonio begitu saja, yang mana setelah bertemu dengan orang yang dimaksud, orang itu mengungkapkan ketidakpercayaannya, karena apakah Theo menyelesaikan masalah ini sendirian hanya dalam beberapa hari? Dan Theo yang diinterogasi seperti itu, dirinya tak dapat berkata-kata. Jadi ia beralasan jika situasinya malah berjalan seperti ini dengan sendirinya. Mendengar hal tersebut, Cliff yang merupakan orang yang mencari Theo, ia tak dapat mengeluhkan masalahnya. Di mana ia memberitahukan jika orang yang mengetahui informasi sangat rahasia ini hanyalah mereka yang setingkat dengan Null Snow dari pasukan Black Snow. Jadi seharusnya Theo tidak mengetahui akan ini. Jadi sebenarnya Black Snow sendiri secara langsung sedang menyelidiki Floating Archipelago dan ada dugaan jika tempat ini merupakan jalur distribusi Troyfan dan sumber uang mereka. Mengetahui akan itu, Theo benar-benar terkejut karena apakah itu artinya sedari awal Black Snow sudah menyelidikinya? Jadi mereka juga pasti mengetahui jika kehilangan Archipelago akan menjadi hal yang buruk pada perang yang terjadi. Namun kenapa mereka masih diam saja? Bahkan kenapa di kehidupan sebelumnya Floating Archipelago malah jatuh ke tangan musuh? Hanya saja di saat Cliff mempermasalahkan situasi yang terjadi terhadap Theo, tiba-tiba saja seseorang datang ke ruangan tersebut, di mana orang itu bertanya apakah ia merupakan Theo Ragnar. Jadi karena para Nine Dragon tidak pernah diam dalam membicarakannya, dirinya memiliki ekspektasi tinggi terhadapnya. Tapi melihat secara langsung seperti ini, ternyata Theo seperti halnya orang yang bahkan tidak bisa melakukan apapun. Namun mau bagaimanapun juga, dirinya mengungkapkan rasa senang karena dapat bertemu dengannya. Melihat sosok yang datang merupakan Overlord Dragon, Theo benar-benar terkejut karena mengapa orang itu ada di Floating Archipelago. Dan di saat Theo begitu terdiam, Dante berkata kepadanya untuk tak perlu menyapa dengan formal karena sepertinya mereka dapat bersantai dengan baik. Dengan kedatangan Overlord Dragon, Cliff sedikit mempermasalahkannya dan Dante pun meminta maaf kepadanya karena dirinya datang terlambat. Namun Cliff merasa cukup kesal karena mengapa Dante membiarkan situasi Floating Archipelago semakin buruk. Bahkan kenapa dirinya tidak memberikan laporan apapun kepada Black Snow. Mendengar permasalahan tersebut, Theo saat ini paham jika kerahasiaan yang dimaksudkan oleh Cliff itu karena Black Snow sudah diselidiki secara langsung.
Hanya saja di saat keributan itu terjadi, Dante langsung memancarkan aura kuat miliknya, di mana sejujurnya ia penasaran apakah Cliff yakin bisa mengatasi ini. Dan dengan perubahan situasi yang tiba-tiba, Theo tentu saja tak menyangka, karena meski dirinya mengetahui jika Dante kuat, itu di luar perkiraan miliknya. Bahkan ia saat ini mengerti tentang mengapa Ragnar gagal dalam menghentikan penjajahan Troyfan di Floating Archipelago. Di saat penekanan aura itu terjadi, tiba-tiba saja Dante menghentikan semuanya. Bahkan selanjutnya, ia malah tertawa dengan senang, karena dirinya hanya sedang bercanda. Jadi, ia meminta kedua orang yang ada di hadapannya untuk tak perlu menganggapnya serius. Lalu, tentang masalah Floating Archipelago, ia beralasan jika dirinya lupa untuk melaporkan hal tersebut. Sedari awal, Dante memang masih mengawasi pergerakan Troyfan. Tapi seharusnya Cliff sendiri mengetahui jika Nine Dragon tidak perlu melakukan hal-hal remeh seperti ini. Jadi karenanya dirinya hanya melihat-lihat perkembangan yang terjadi. Baru setelah itu dirinya berencana untuk menyelesaikannya sekaligus. Tapi siapa yang menyangka jika bocah kecil ini muncul sebagai penyelamat, di mana karena kehadirannya ia mempersingkat segala masalahnya. Meski Dante terlihat begitu riang dan rendah hati, Theo merasa jika itu semua hanyalah kebohongan. Karena saat ini Dante pasti merasa sangat kesal, terutama tentang Dante. Ia merupakan seseorang yang dianggap kuat bahkan di antara Nine Dragon. Dan meski begitu, ia terus mencari dan menginginkan kekuatan. Serta bergabungnya Dante ke Ragnar hanya karena dirinya ingin mendapatkan wewenang demi memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi. Di kehidupan yang lalu, Theo sendiri memang sudah curiga terhadap kekuatan finansial Dante yang begitu kuat. Dan sekarang semuanya menjadi jelas, karena kekuatan finansial itu berasal dari Floating Archipelago. Jadi meski Theo sudah mengerti situasinya, tapi Dante merupakan salah satu lawan yang licik di antara para Nine Dragon. Yang mana Theo memutuskan jika sebaiknya dirinya mengikuti alurnya terlebih dahulu. Dari itu jugalah Theo meminta maaf kepada Dante, karena gara-gara campur tangannya, dirinya malah mendahului wewenang milik Dante. Dan Dante yang mendengar permintaan maaf itu, ia malah tertawa dengan riang, serta berkata untuk tak perlu mengkhawatirkannya. Jadi Dante pun tersenyum dengan lebar, karena kandidat penerus ke-6 Ragnar memiliki kepribadian yang cukup bagus. Jadi tak heran jika Theo layak mendapatkan posisi itu. Lalu selanjutnya Dante mengulurkan tangannya, serta mengajak Theo untuk bekerja sama mulai dari sekarang. Melihat apa yang dilakukan oleh Dante, itu membuat Theo menjadi terheran, karena dirinya semakin bingung dengan niat sejati yang dimiliki oleh Dante. Yang mana pada akhirnya Theo pun menjabat tangan Dante, serta berkata untuk jangan menyanjungnya seperti itu. Dan Dante membalas dengan penuh senang, karena Theo begitu rendah hati, di mana ia berharap jika orang-orangnya bisa belajar dari Theo. Di saat jabat tangan itu terjadi, Cliff meminta maaf karena mengganggu hal tersebut. Tapi dirinya telah mendapatkan perintah baru, karena dengan berakhirnya misi di Archipelago dan penugasannya sudah tidak diperlukan lagi. Semua pasukan yang ditugaskan diperintahkan untuk bergabung ke garis depan secepatnya. Yang mana ketika mendengarnya, Theo sedikit terkejut. Namun Dante mewajarkan hal itu, karena ia memahami jika mereka harus melindungi markas sesegera mungkin. Tapi Dante kemudian meluruskan satu kesalahan terhadap Cliff, karena ia penasaran apakah perintah menginterogasinya di misi Archipelago merupakan perintah langsung dari Black Dragon, perintah langsung dari Robert Ragnar. Yang mana melihat perubahan emosi dari Dante, Cliff benar-benar tertekan. Jadi ia membalas dengan gugup jika itu memanglah benar. Dan Dante pun melewatinya dengan penuh keganasan, serta memberitahukan jika ingin menginterogasinya, maka katakanlah kepada si hitam sialan itu untuk datang secara langsung. Singkat waktu, di dataran tengah, terlihat jika peperangan antara klan Ragnar dengan klan Troyfan terus terjadi dengan hebat. Dan Theo yang telah bergabung ke dalam kelompok White Armored Dragon Cavalry, dirinya terus berjuang menghadapi para prajurit Troyfan. Dengan pertarungan yang terus terjadi, pasukan White Armored Dragon Cavalry yang dipimpin oleh Evelyn, mereka terus memusnahkan musuh-musuhnya. Dan karena senjata anti udara telah dimusnahkan, Evelyn memerintahkan setiap pasukannya untuk turun dan menerjang area musuh.
Di sisi lain, di saat kelompok White Armor Cavalry terus melancarkan serangan dengan menunggangi naga, terlihat jika kelompok Thorkel sedang memantau situasi. Bahkan ia mengagumi kelompok White Armor Cavalry yang dapat terbang bebas di udara. Namun mendengar pujian itu, Ayan yang merupakan wakil komandan, dirinya menjadi cukup kesal. Karena jika komandannya memuji rivalnya, orang-orangnya pasti akan sakit hati ketika mendengarnya. Jadi karenanya Thorkel meminta maaf kepadanya karena sepertinya dirinya sering membuat kesal pasukannya. Tapi mau bagaimanapun, sebaiknya Ayan tak perlu khawatir karena para prajuritnya sendiri mengetahui jika kelompoknya jauh lebih hebat dibandingkan para gerombolan gagak terbang itu. Yang mana setelah seluruh persiapan diselesaikan, Thorkel meminta setiap pasukan untuk mematuhi perintahnya, di mana mereka harus menghancurkan segalanya yang menghalangi jalan. Jadi mereka akan menumbangkan musuh hari ini dan melangkah ke hari esok. Dan karena itu dirinya memerintahkan setiap unit Black Armor Cavalry untuk menyerbu area musuh. Di mana dengan pergerakan dari Black Armor Cavalry yang memasuki medan perang, Thorkel terus memimpin pasukan untuk menumbangkan setiap prajurit Troyfan. Singkat waktu, terlihat jika pertempuran hari ini dimenangkan oleh pasukan Ragnar, di mana dengan kerjasama antar dua pasukan, Thorkel memuji kerja bagus dari adiknya Theo. Namun Theo yang mendengar ungkapan itu, ia merasa jika komandan Thorkel terlalu menyanjungnya, karena semua yang dirinya raih itu berkat dari pasukan White Armor Dragon Cavalry. Mendengar alasan tersebut, Thorkel sedikit tertawa karena Theo selalu saja merendah. Serta selain itu, ia meminta Theo untuk memanggilnya sebagai kakak saja. Jadi, karena semua kerjasama telah berakhir, Thorkel mengajak Theo untuk minum bersama di lain waktu. Dimana karenanya, Thorkel pun pergi dari sana. Dengan kepergian dari Thorkel, Selpert sedikit mengejek Theo karena saat ini Theo memanggil komandan Black Armor Cavalry dengan sebutan kakak. Jadi sepertinya mereka berdua cukup akrab. Serta selain itu, Selpert juga penasaran dengan apa yang telah Theo lakukan di Floating Archipelago. Karena kabarnya Theo meraih sesuatu yang menakjubkan. Hanya saja di saat Selpert begitu santai, Arin langsung memukulnya dengan keras. Jadi karena pukulan itu, Selpert benar-benar tak berdaya. Serta Arin berkata, mengapa Selpert malah menginterogasi seseorang yang baru saja bergabung ke medan perang. Jadi ia meminta Selpert untuk membiarkan Theo istirahat sejenak. Dan Selpert yang tak berdaya, ia beralasan apakah dirinya benar-benar tidak boleh menanyakan sesuatu kepada Theo, padahal mereka sudah lama tidak bertemu dengan Theo. Mengalihkan kekonyolan dari Selpert, Theo bertanya kepada Arin tentang bagaimana situasi saat ini. Karena dengan dirinya yang terburu-buru bergabung, dirinya belum mendapatkan penjelasan lengkapnya. Di mana Arin menjelaskan jika secara keseluruhan keadaannya sedang tidak baik. Bahkan mungkin saja bisa dibilang hal ini karena suatu keberuntungan. Tapi masalahnya ada satu hal yang cukup aneh, di mana meski pasukan mereka berhasil mencapai markas musuh, di sana tidak ada pergerakan sama sekali, seolah-olah pihak musuh sedang menunggu sesuatu. Melihat gambaran situasi perang saat ini, Theo mengetahui kekhawatiran dari Arin, di mana saat itu juga semua orang berpikiran sama, dengan kem-kem yang mengelilingi dataran tinggi dan serangan balik yang tidak konsisten. Kesimpulan dari semua orang menganggap jika Troyfan telah memasang jebakan serta menunggu kedatangan prajurit lawan. Tapi bagi Theo yang mengetahui informasi dari kehidupan sebelumnya, dirinya menyadari jika tujuan Troyfan yang sebenarnya adalah relik primordial dragon yang terletak di reruntuhan White Tower. Di tempat lain, terlihat pembantaian terhadap prajurit Troyfan masih terjadi, di mana dengan pembunuhan yang dilakukannya, pria itu merasa sedikit kesal karena mengapa para Nine Pilar masih belum muncul juga. Padahal sudah berhari-hari dirinya berperang, tapi apa yang ditemuinya hanyalah para kroco. Jadi ia merasa jika semua ini benar-benar membosankan. Yang mana orang yang membantai prajurit Troyfan merupakan Ansio Ragnar dan Gisar Ragnar, kandidat penerus Ragnar ketiga dan keempat. Mendengar itu semua, Ansio berkata kepadanya untuk tak perlu mengelak, karena bukankah dirinya menikmati pembantaian ini? Tapi di saat yang bersamaan, terlihat jika Dante baru saja tiba, serta berkata jika sepertinya mulut Gisar tidak pernah berubah, padahal dirinya sudah memperingatkan untuk memperhitungkan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pedangnya. Tapi sepertinya dirinya masih belum menghilangkan kebiasaan buruk itu.
Melihat kehadiran dari Dante, Gisar langsung menyapanya dengan sebutan Master. Serta ia bertanya, apakah benar rumor yang mengatakan jika seorang pengganggu telah muncul dan mengambil semua pujian atas archipelago? Dan Dante membalas jika dirinya menganggap hal tersebut sebagai tiket untuk pertunjukan yang menyenangkan. Tapi ia memperingatkan jika sekarang bukan waktu yang tepat untuk bersikap sombong. Karena tak lama lagi akan ada seseorang dari bawah mereka yang naik ke atas. Mendengar hal itu, Gisar bertanya apakah yang dimaksudkan oleh masternya adalah Thorkel. Karena jika orang itu, setidaknya mereka tak perlu khawatir. Namun ketika Ansio mengatakan jika yang dimaksud masternya adalah si nomor 6, Gisar tertawa mengejek. Karena apakah si kandidat baru itu layak? Bahkan memangnya siapa master dari mereka berdua? Juga tidak mungkin dirinya akan takut oleh anak seperti itu. Hanya saja Dante berkata tentang bagaimana jika anak itu merupakan The Chosen One. Dari perkataannya, baik Gisar dan Ansio, mereka berdua memandangnya dengan serius. Dan Dante kembali berkata untuk bersiap sebaik mungkin. Karena saat ada suatu kesempatan, mereka harus benar-benar menyingkirkannya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.